Halo teman-teman, ada saya kembali, Bunda Maya IBN. Untuk sobatku dimanapun kalian berada, dalam hidup selalu ada senang dan duka. Bila kamu memiliki masalah, ada baiknya ikuti channel Pegangan Hidup, di mana saya akan memberikan tips-tips untuk mencarikan solusi bila kamu sedang menghadapi masalah. Sebelum dimulai, mohon di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar aku lebih bersemangat lagi menemani kalian dan mencarikan solusi dari masalahnya. Subscribe itu gratis, kalau ada iklan jangan skip ya. Topik pegangan hidup kali ini adalah miliuner muda asal Thailand yaitu Top Itipat. Top Itipat kerja keras tak akan pernah mengkhianati hasil. Hal itulah yang sudah dibuktikan oleh Top Itipat. Seorang miliuner muda asal Thailand seperti Mark Zuckerberg, sang pendiri Facebook, yang mempunyai semangat pantang menyerah dalam menghadapi kegagalan. Top Itipat sangat sukses dalam mengembangkan usahanya yaitu Toi Kenan Noi atau cemilan rumput laut goreng. Bernama lengkap Top Itipat Kulapongavich atau Top Itipat. Ia dilahirkan pada tahun 1984 di Thailand. Ia terlahir dari keluarga yang berkecukupan dan biasa saja dan tidak terlalu memikirkan masa depan. Tidak ada yang begitu spesial dalam dirinya sampai Tuhan benar-benar mengujinya. Seperti kebanyakan pemuda seumurannya, Top mengalami kecanduan game online saat dia berumur 16 tahun pada tahun 2004 di saat masih bersekolah di SMA dan membuatnya menelantarkan sekolahnya. Bukan satu hal yang baik tentu saja, tapi perkenalan dunia bisnis justru dimulai dari sini. Menghasilkan banyak uang dari game tersebut, dari penjualan senjata-senjata di game tersebut. Uang yang didapatkannya begitu banyak, hingga bisa beli mobil dan hal-hal yang diinginkan seperti PlayStation 2. Dan dengan bisnisnya, ia juga bahkan bisa meraih penghasilan mencapai 1 juta baht. Ia dapat membeli sebuah mobil seharga 600 baht atau sekitar 200 juta rupiah. Kehidupan Top bisa dibilang boros. Para pembelinya adalah sesama pecinta game online dan ada juga yang berasal dari luar negaranya. Namun karena ini bisnis ilegal, maka sudah pasti tak akan dapat bertahan lama. Rekening game online-nya diblok karena diketahui melakukan transaksi jual beli. Di sisi lain, orang tuanya yang sedang mengalami masalah finansial dan terlilit hutang sangat banyak, namun masih berusaha untuk membiayai biaya Top kuliah, tapi ia menolak. Akhirnya dia bisa kuliah tapi dengan mencuri jimat milik ayahnya dan digadaikan. Di saat yang bersamaan, bisnis orang tuanya mengalami kebangkrutan dan di saat yang bersamaan pula, karena kemalasan di sekolah selama ini, Top tidak berhasil masuk kuliah perguruan tinggi negeri. Ia harus masuk universitas swasta. Dengan sisa uang yang dimilikinya, Top beralih usaha ke bisnis DVD player, tapi ia ditipu mentah-mentah sebab semua DVD playernya ternyata barang palsu dan uangnya tidak dapat kembali. Top juga berusaha mencari pinjaman uang ke bank dan memulai usaha baru. Namun pihak bank tak begitu saja menyetujuinya. Lalu ia mencoba berbisnis. Di titik inilah Top mulai menyadari kesalahannya karena telah melalaikan sekolah dan pelajaran. Di titik yang sama ini juga, Top mulai bersentuhan dengan kerasnya dunia berbisnis. Hutang yang melilit, usaha orang tuanya yang mencapai 40 juta baht semakin memperburuk keadaan. Terlebih lagi rumah mereka disita pihak bank. Di tengah himpitan ini, Top tetap berkeras hati. Suatu ketika, Top berjalan-jalan ke sebuah pameran dan melihat ada sebuah alat untuk menggoreng kacang, kemudian berpikir untuk berjualan kacang. Top lalu menyewa alat tersebut dengan harga 10.000 baht per bulan dan disinilah keberanian Top terlibat. Kemudian dia membuka toko kacang di mall bersama pamannya. Di sini perjuangan Top dimulai untuk dapat membuat kacang yang enak. Dia bertanya kepada tukang kacang di jalanan, bagaimana caranya membuat kacang yang enak. Namun walaupun dia berhasil membuat kacang yang enak, dagangan tetap tidak laku. Top sedikit frustasi dan mencoba beberapa cara, tapi tetap tidak laku. Suatu ketika, Top berjalan ke sebuah pasar tradisional dan mendapatkan beberapa inspirasi seperti memberikan diskon dan lokasi sangat menentukan bisnis. Sebab lokasi menjadi salah satu faktor penentu dalam keberhasilan penjualan produk. Kemudian Top bersikeras meminta pindah ke tempat bagian depan mall dan terlihat bahwa kacang gorengnya semakin laku keras. Kemudian ia membuka beberapa cabang, namun berwira swasta memanglah tidak mudah. Saat ia mulai melakukan ekspansi bisnis chestnutnya secara besar-besaran, timbul suatu masalah lain di mana mesin pembuat kacangnya yang biasa Top pergunakan menimbulkan asap dan mengotori atap mall sehingga harus tutup dan pihak mall juga membatalkan kontrak kedainya. Di titik inilah Top hampir putus asa. Orang tuanya pun memutuskan untuk pergi ke Cina. Top tetap bekerja keras untuk bertahan di Thailand dan melanjutkan usahanya.
Dari bisnis jualan kacang, Top beralih haluan untuk berbisnis rumput laut goreng, makanan camilan yang kekasihnya berikan. Setelah itu, dia mendapatkan inspirasi untuk membuat rumput laut goreng. Ia pun membeli beberapa rumput laut, namun basi dalam waktu 1 minggu, dan ini membuatnya bertanya-tanya dan mendatangi profesor di bidang pangan untuk menyelesaikan masalah ini. Profesor tersebut berhasil membantu Top membuat makanan agar tidak mudah basi dan membuat vakum kemasan dan mengganti dengan nitrogen. Kemudian tantangan berikutnya adalah Top tidak bisa membuat rumput laut yang enak karena setelah digoreng rasanya pahit. Dia dan pamannya menghabiskan lebih dari 100 baht atau 28 juta untuk uji coba rumput laut, tapi gagal sampai semua rumput lautnya habis. Dalam tekanan yang begitu berat, Top berusaha mencari tahu tentang berbagai strategi penjualan. Ia bahkan rela belajar langsung dari pasar dengan bertanya-tanya kepada para pedagang. Inspirasi datang ketika ia berbelanja di salah satu minimarket 7-Eleven. Ia menerapkan metode yang pernah diajarkan ketika di tempat kursus yang dipilih ayahnya. Sebelum ayahnya terpaksa memasukkan Top mengikuti kursus berbisnis karena tidak sanggup masuk ke perguruan tinggi karena alasan biaya, yaitu metode ekspansi penjualan ke berbagai negara. Lagi-lagi tidak semudah membalikan telapak tangan. 7-Eleven ternyata memiliki standar tinggi yang harus dipenuhi supaya produk Top bisa masuk pasaran. Berbagai upaya Top dilakukan, tapi semuanya mengalami kebuntuan. Top hampir saja putus asa dan memutuskan untuk berangkat ke Cina. Tapi sebelum itu terjadi, Top melakukan usaha terakhirnya demi memenuhi syarat dari pihak 7-Eleven, dan upaya penghabisannya kali ini tidak sia-sia. Kesulitan yang ada mulai dari inovasi untuk kemasan produknya sampai Top juga diharuskan memiliki pabrik untuk memproduksi dalam jumlah besar. Dengan susah payah semuanya dapat terpenuhi. Untunglah juga ada kantor kecil milik keluarganya yang masih tersisa, yang akhirnya Top ubah menjadi sebuah pabrik kecil. Dengan demikian, Top berhasil memenuhi syarat, ketentuan, serta kuota yang ditetapkan. 2 tahun kemudian, Top berhasil membayar hutang keluarganya dan berhasil mengambil kembali rumah keluarganya. Top Itipat di usianya yang ke-26, ia sudah memiliki 2.500 karyawan dan mengirimkan ke 6.000 cabang 7-Eleven ke seluruh dunia, dan mengekspor camilan rumput lautnya ke 27 negara termasuk Indonesia. Top telah memiliki lahan perkebunan rumput laut di Korea Selatan dan pendapatannya mencapai 1,5 miliar baht atau 450 miliar rupiah per tahun. Top Itipat telah berhasil mencatat dirinya sebagai a young billionaire from Thailand. Top Itipat membawa kesuksesannya dengan berkorban jiwa, raga, waktu, kesenangan jadi gamer, termasuk berkorban cinta terhadap kekasihnya. Bahkan kisah suksesnya juga diangkat ke dalam film layar lebar berjudul Top Secret: The Billionaire, yang mengisahkan bagaimana Top Itipat berjuang jatuh bangun membangun usahanya. Demikian topik pegangan hidup kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat yang sudah subscribe dan nonton channel ini sampai habis. Bila ada saran dan kritik, tulis dalam kolom komentar sehingga saya bisa membuat konten-konten yang lebih baik lagi. Dan bila kalian penasaran ingin nonton video yang lain, silahkan pilih di akhir video ini. Sekarang aku pamit undur diri, kita ketemu di video yang akan datang. Bye-bye.